Halo semua, perkenalkan nama saya Emi Asmati Bersemiring, NPM 2175348, Prodi Manajemen Informatika, kelas 2B, mata kuliah Sistem Basis Data Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu studi kasus, di mana temanya hasil pemeriksaan COVID-19 pada pasien. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek 2 saya, yaitu lanjutan dari proyek 1, di mana saya telah memperbaiki mulai dari proyek 1. Di sini, di proyek 2 ini, saya akan membahas mengenai transforming dari model konseptual ke model fisikal. Di sini dapat kita lihat ya teman-teman, di mana entitas dari hasil pemeriksaannya antara lain pasien, klinik, dokter, rekam medis, petugas lab, pemeriksaan, metode pemeriksaan, rapid test, PCR swab, hasil pemeriksaan positif dan negatif. Dan atributnya dapat kita lihat sendiri ya teman-teman, entitas tersebut memiliki atribut masing-masing. Baiklah, yang pertama saya akan bahas mengenai relationship table, di mana di relationship table ini menjelaskan mengenai implementasi dari model konseptual menjadi model fisik atau dalam bentuk tabel. Di sini saya buat contohnya itu dari entitas pasien yang diimplementasikan menjadi dalam bentuk dalam bentuk tabel atau model fisik, dan juga rekam medis dalam bentuk tabel atau model fisik. Di slide berikut ini, saya akan membahas mengenai relationship mapping yang saya ambil contohnya dari entitas pasien dan entitas pemeriksaan, di mana relasinya yaitu one to many yang akan diubah dari model konseptual menjadi model fisik atau dalam bentuk tabel. Di sini juga ada sedikit perubahan dari tabel pemeriksaan yang terdapat jenis kunci atau tipe K, yaitu Forex K. Ini Forex K atau opsionalitas yang menghasilkan mandatory dan nama kolom ID pasien ini muncul karena hasil relasi dari pasien ke pemeriksaan. Berikutnya masih membahas mengenai relationship mapping yang saya ambil contohnya dari entitas pasien dan entitas petugas, yang dimana relasinya many to one yang akan diubah dari konseptual design menjadi model fisik atau bentuk tabel, di mana di entitas pasien mempunyai sedikit perubahan ya, yaitu jenis kuncinya Forex K, opsionalitasnya mandatory, dan nama kolomnya ID petugas lab. Ini dikarenakan relasi antara petugas dengan pasien. Berikutnya yaitu masih relationship mapping juga. Saya ambil contohnya dari entitas dokter dan metode pemeriksaan, di mana relasinya yaitu many to many, dan diimplementasikan dari model konseptual menjadi physical model. Di sini juga terdapat sedikit perubahan ya, dari 2 entitas menjadi 3 entitas. Di sini relasi antara dokter dan metode pemeriksaan memunculkan satu entitas yang disebut dengan intersection entitas, atau dijelaskan dengan yang mewarisi antara primary key dokter dan primary key pemeriksaan. Dan dari hasil relasi tersebut akan berbentuk tabel seperti berikut ini, atau yang disebut intersection entitas. Di sini ada terdapat tabel, yaitu hasil relasi dari entitas dokter dan metode yang menghasilkan tabel ya.
ini. Ini merupakan tabel dari hasil relasi antara dokter dan metode pemeriksaan di slide sebelumnya. Oke, baiklah. Di sini masih mengenai relationship mapping, tapi sudah mengarah ke mapping RC. Dapat kita lihat dari entitas metode pemeriksaan dan entitas PCR swab dan entitas rapid test. Di sini dari model konseptual akan diubah menjadi model fisik atau dalam bentuk tabel. Di sini juga dapat kita ketahui bahwa dari UID atau primary key dari entitas PCR swab dan entitas rapid test itu berpindah ke tabel entitas metode pemeriksaan yang di mana jenis kuncinya menjadi Forecast 1 dan opsionalitas optional, nama kolomnya ID PCR swab, dan Forecast 2 opsionalitasnya optional, dan nama kolomnya itu ID rapid test. Di sini bersifat optional karena relasi antara metode pemeriksaan dan entitas swab itu sudah bersifat optional. Dapat kita lihat. Baiklah, berikut ini merupakan hasil dari implementasi dari mapping arts menjadi tabel tunggal yang berisi data-data dari metode pemeriksaan. Baiklah, di sini dapat kita lihat bahwa ini merupakan model konseptual dari hasil pemeriksaan COVID-19 pada pasien ya. Dapat kita lihat ini bahwa model konseptual, dan ini desain dalam model fisikal. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.